Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qaul. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para siswa dan siswi yang Bapak banggakan, pada kali ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Akidah Akhlak yang insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang makna yang disebut apa itu akidah Islam. Tapi sebelum ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa supaya mendapatkan rahmat dan uh, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya Allah. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pengabsenan para siswa dan siswi nanti insya Allah Bapak absen di akhir ya untuk kehadiran hari ini. Baik, selanjutnya marilah kita pembahasan ke pokok bahasan materi yaitu tentang akidah akhlak. Yang insya Allah Bapak share di sini di Google videonya ya mengenai tentang akidah akhlak. Apa itu akidah akhlak? Sebelum ke materi, Bapak akan menyampaikan dulu tentang KD kompetisi dasar yang ada di akidah akhlak ini. Apa itu kompetisi dasarnya? Yaitu kompetisi dasar dari subjudul ini tentang akidah akhlak yaitu 3.1 memahami dasar tujuan bukti dalil akidah Islam dan manfaat mempelajarinya. Selanjutnya di KD 4.1 menyajikan dasar tujuan bukti akidah Islam dalam bentuk peta konsep atau media lain. Selanjutnya di akidah Islam ini ada indikator pencapaian kompetensi di sini ya para siswa dan siswi yang harus kalian kuasai dan paham. Berikut indikatornya. Kalian harus bisa menjelaskan dasar akidah Islam. Selanjutnya menentukan tujuan akidah Islam. Kemudian menguraikan bukti dalil akidah Islam. Selanjutnya membuktikan manfaat mempelajari dari akidah Islam. Selanjutnya menunjukkan perilaku, memahami dan menerima kebenaran akidah Islam. Ya, selanjutnya itu adalah indikator yang selanjutnya di sini di akidah Islam yang perlu Bapak sampaikan dan kalian ketahui yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akidah Islam diantaranya meliputi satu, setelah berdiskusi. Jadi nanti kalian silakan ada diskusi ya, diskusi mengenai materi tentang akidah Islam. Tentunya dengan tujuan setelah berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten. 2. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah dengan benar. 3. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran,
Peserta didik dapat memberikan contoh perilaku yang mencerminkan akidah bertauhid kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu KD-nya udah Bapak sampaikan, IPK-nya sudah Bapak sampaikan di indikator, terus tujuannya yang ini Bapak udah sampaikan ya, ada 3 tujuan dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Oke, lanjut. Nah, ini di bab 1 ya, tentang akidah Islam. Judulnya ini gambar mengenai kitab Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini menjadi dasar dalil sumber dari dalil-dalil akidah dan iman serta Islam dan juga ihsan untuk kita sebagai umat muslim. Selanjutnya peta konsep. Peta konsep dari materi tentang akidah Islam itu ada apa saja ya, diantaranya akidah Islam. Satu, ada pengertian akidah Islam. Jadi apa itu akidah Islam? Nanti kita akan pelajari di depan ya. Terus ada nilai-nilai akidah Islam. Selanjutnya ada perilaku mengamalkan akidah Islam. Setelah kita mengerti akidah Islam dan nilai-nilai akidah Islam, kita harus berperilaku mengamalkan akidah Islam. Selanjutnya, dasar tujuan akidah Islam. Nah, nanti kita akan pelajari tentang dasar tujuan akidah Islam. Selanjutnya ada bukti kebenaran akidah Islam. Nah, itu adalah peta konsep dari materi ajar yang kita akan pelajari di kesempatan kali ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 poin ya. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke materi. Oke, sebelum ke materi pemaparan, apa yang kalian lihat di sini? Ya, betul, masjid ya. Masjid Kubah. Ini masjidnya bagus sekali ya. Bagus nggak masjidnya? Bagus ya. Mudah-mudahan kita dapat membangun masjid seperti itu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, lanjut ke materi. Pertama kita akan menguraikan atau untuk memahami tentang pengertian akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Oke, satu nih, akidah secara bahasa merupakan ikatan atau perjanjian yang pokok. Jadi secara bahasa itu akidah adalah ikatan, ya. Ingat, ikatan atau perjanjian yang pokok. Dua, akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Jadi ini akidah itu dapat menenteramkan jiwa dan hati kita ya. Beda dengan orang yang tidak berakidah ya. Kalau yang tidak memiliki akidah, orang tersebut akan gelisah. Jauh berbeda dengan kita yang orang yang berakidah, hati kita akan lebih tentram dan jiwa kita akan lebih tenang. Selanjutnya, Islam. Nah, setelah akidah ada juga yang disebut dengan Islam. Islam bukan kita. Oke, merasa Islam belum? Kalau orang Islam harus berakidahnya akidah Islam, betul. Nah, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui rasul-rasulnya, yaitu nabi kita, yaitu salah satunya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Betul. Oke, selanjutnya di pengertian akidah Islam, salah satunya kita harus mengamalkan akidah Islam dengan cara mengamalkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Nah, setelahnya kita memahami tentang akidah, apa itu akidah, tujuan akidah, Islam. Selanjutnya kita akan mengamalkan akidah Islam. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini masih ada
gambar masjid ya, masih masjid. Indah sekali masjidnya. Nah, ini salah satu bukti bahwa kita sebagai umat manusia harus meyakini bahwa segala sesuatu yang dapat kita lihat, dapat kita dengar, dapat kita rasakan, ada sang penciptanya. Dengan meyakini ada pencipta, berarti otomatis kita telah mengakui kebenaran yang namanya akidah Islam. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang nilai-nilai akidah Islam. Apa sih nilai-nilai akidah Islam itu untuk kita umat Islam? Nah, ya, tentunya kita akan sajikan di sini nilai-nilai akidah Islam. Nilai-nilai akidah Islam itu dapat diambil, sebenarnya banyak nilai-nilai akidah Islam ya, yang tiada tara nilai akidah Islam yang dapat dipahami. Di sini kita tarik kesimpulan ada sampai poin E ya. Oke, Bapak bacakan ya. Nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam. A. Memperoleh ketentraman jiwa. Betul, kita bisa mendapatkan ketentraman jiwa dengan berakidah Islam. Selanjutnya, teguh pendirian dalam menegakkan akidah. Ya, untuk nilai-nilai akidah Islam berarti kita harus teguh pendirian dan menegakkan akidah Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La kul huwallahu ahad. Bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Allah itu hanya satu. Ingat, hanya satu. Sesuai dengan akidah kita. Selanjutnya di poin C, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. Ya, betul. Sekalipun masjid itu indah, sekalipun gedung itu megah, kendaraan itu megah, dan lain sebagainya, ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah nilai-nilai akidah Islam ya, bahwa kita akan percaya adanya kehidupan dan adanya kematian ya. Dan kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Oke, selanjutnya di poin D, santun dalam bersikap dan bertutur kata. Nah, itu nilai akidah Islam yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita harus berbuat santun dalam bersikap dan bertutur kata. Selanjutnya, ini hikmah dan nilai-nilai juga sama ya. Hampir mendekati nilai-nilai. Barang siapa yang berakidah Islam, nanti kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mudah-mudahan kita tergolongkan ke dalam manusia-manusia yang berakidah Islam. Sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini perlu diingat ya anak-anak semua, bahwa nilai-nilai akidah Islam itu satu, memperoleh ketentraman, dua, teguh pendirian, tiga, tidak mudah terpengaruh, santun dalam bersikap dan bertutur kata, yang nanti kelak kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nilai-nilai dari akidah Islam yang perlu kita pegang teguh dari mulai kita lahir sampai saat nanti kita hidup di akhirat, bahwa kita meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya Bapak akan bahas di sini mengenai ini nih gambar. Ini adalah gambar contoh perilaku mengamalkan akidah Islam. Kita sebagai orang yang beriman, yang meyakini akidah, dan juga kita mudah-mudahan digolongkan menjadi orang yang Islam atau Muslim ya. Di sini kita lihat gambar di sini. Ini adalah merupakan gambar atau foto ya
foto orang-orang di mana orang-orang sedang melakukan beribadah di rumahnya Allah, di masjidnya Allah. Ini tak tahu Bapak dari mana nih, di masjid mana ini. Bapak pengen rasanya ke sini ya. Ya, pengen tidak ke sini nih, ke masjid. Kayaknya masjidnya indah ya. Nah, mudah-mudahan kita dapat ke sana ya suatu hari nanti. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya Bapak akan bahas dari ini. Ini contoh perilaku ya, perilaku yang harus ada pada diri seorang Islam, umat Islam, orang Islam yang berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam. Satu, melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. Oke, suka melaksanakan sholat 5 waktu? Oh iya, Alhamdulillah ya. Nih, sholat 5 waktu jangan sampai terlewat ya. 5 waktu dari subuh, duhur, asar, maghrib sampai isya kita harus melaksanakan dan jangan sampai terlewatkan yang namanya sholat 5 waktu karena itu merupakan perilaku pengamalan dari akidah Islam. Oke, selanjutnya selalu meningkatkan amal soleh. Nah, amal soleh di sini seperti apa ya? Selain dari kita sholat, satu kita harus selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran. Suka mengaji di rumahnya? Nah, Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Kita harus selalu membiasakan kita setiap hari untuk membaca Al-Quran. Walaupun itu hanya seayat 2 ayat. Jangan sampai kelewatkan. Karena itu merupakan Al-Quran itu merupakan pedoman bagi umat Islam. Dan orang yang berakidah Islam itu pasti akan selalu membaca Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, amal soleh yang lain itu apa? Ya, betul. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi? Ya, betul. Menyayangi teman-temannya. Itu merupakan salah satu contoh perilaku mengamalkan akidah Islam ya. Yang dimana kita selalu saling menghargai antara teman, sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, di masyarakatnya. Nah, selanjutnya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betul nih. Adakah yang minta pertolongannya sama ibu? Sama Pak Guru misalkan? Ada nggak? Oh ya, tidak ada ya. Nah, di sini lebih ke sifatnya tawakal. Ya, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke mana-mana ya. Ke laut, ke gunung, ke tangkal kai jangan ya. Nah, ke pohon maksudnya ke tangkal kai itu ya. Tapi kita harus minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh perilaku orang yang berakidah Islam. Selanjutnya, perilaku yang mengamalkan akidah Islam itu selalu menghindari diri dari kemusyrikan. Nah, ini apa sih musyrik itu? Nah, ada yang tahu? Betul, salah satunya itu tadi Bapak udah sebutkan. Satu meminta pertolongan seperti kepada laut ya, ya Nyi Roro Kidul katanya. Oh, kalau di laut kan ada Nyi Roro Kidul ya. Jangan seperti itu ya. Itu otomatis kita telah melaksanakan kegiatan pemusyrikan. Atau misalkan kita bertanya ke dukun dan lain sebagainya. Itu adalah sikap musyrik ya. Makanya jangan sesekali kita melakukan kemusyrikan tersebut. Nah, itu bukan contoh perilaku yang mengamalkan akidah Islam. Ya. Tuh, jadi ada 3 nih, ada 4 ya, ada 4 contoh perilaku mengamalkan akidah Islam. Sebagai umat Islam ya, kita harus wajib sholat 5 waktu. Selanjutnya selalu meningkatkan amal soleh. Selanjutnya
meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa kita ya setiap hari. Selanjutnya menghindarkan diri dari kemusyrikan. Tuh. Oke, di materi selanjutnya kita buka lagi, kita bahas lagi ya. Ini ada si Bapak nih, si Bapak Haji ya. Ada yang mau haji nggak di sini? Ada ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digolongkan terhadap orang kepada bukan terhadap ya, kepada orang yang mampu. Jadi haji itu karena rukun iman, rukun Islam ya, termasuk rukun Islam dan ditujukan kepada orang bagi orang yang mampu ya. Ini Bapak Haji lagi baca Al-Qur'an. Nah, ini contoh perilaku juga nih, perilaku dari orang yang meyakini akidah Islam yaitu selalu membaca kitab-kitab Allah ya, dengan membaca Al-Qur'an. Oke, apa sih di sini? Nih, jelas nih. Dari gambar, dari foto kita dapat melihat si bapak tersebut sedang membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat dasar dan tujuan dari akidah Islam. Akidah Islam itu bersumber dari Al-Quran, tentunya ya. Tentunya bersumber dari Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, lanjut. Apa sih dasar dan tujuan akidah Islam? Kita bahas nih. Dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Ya, itu ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan kul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu adalah satu. Oke, itu surat apa ya? Oke, ada yang tahu? Surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya, sampai terakhir. Tuh, qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan banyak lagi di ayat-ayat yang lain ya, seperti surat An-Nisa ayat 136 kita disajikan tentang makna akidah Islam, dasar akidah Islam ya. Yang nanti boleh kalian buka Al-Qur'annya yang Bapak sediakan, yang udah kalian pegang masing-masing kelompok ya. Nanti silahkan kalian buka Al-Qur'annya mengenai tentang dasar akidah Islam. Oke, lanjut. Eh, nanti tentunya nanti di kegiatan kerja kelompok ya atau diskusi kalian boleh diskusi nanti buka sumber-sumber dari dasar akidah Islam. Oke, selanjutnya. Tujuan mempelajari akidah Islam antara lain menunjukkan pada manusia makna hal yang benar dan yang salah. Betul. Akidah Islam tujuannya adalah menunjukkan kepada kita mana hal yang benar dan yang salah. Itu akidah Islam. Contoh akidah Islam, ya, mana yang benar dan mana yang salah seperti begini. Suatu ketika kita mendengarkan suara azan, adanya pada saat asar misalkan. Nah, biasanya di sore hari ya. Di sore hari kita lagi asik bermain, mendengarkan suara azan. Lalu kita tidak melaksanakan sholat asar tersebut. Berarti itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Kalau dikaitkan dengan akidah Islam. Kan kita sebagai orang yang memahami akidah Islam. Betul, itu adalah perilaku yang salah, yang dimana penerapan perilaku yang benar untuk memahami akidah Islam itu dilakukan dengan cara melaksanakan sholat yang 5 waktu. Di antaranya adalah sholat asar. Ya, lanjut. Mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Betul. Ini jangan sesekali kalian ya itu berbohong, berdusta, atau perbuatan yang keji lain seperti mencuri barang orang lain, culak-ciluk misalkan. Tengok-tengok ke sana ke sini, lihat ada uang di meja yang bukan miliknya diambil.
Nah, orang yang berakidah Islam itu tidak seperti itu. Kenapa? Segala sesuatunya yakin dan percaya uh, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Betul, betul. Karena di samping kiri dan kanan kita itu ada malaikat ya, malaikat yang disuruh Allah untuk mencatat amal baik dan amal jelek ya. Kalau kita mengambil hak orang lain, milik orang lain, mencuri, otomatis itu adalah perbuatan maksiat ya. Tidak boleh ya. Atau misalkan kita bobogohan, nah, berdua-duaan nih, di mana saja bobogohan, melakukan hal yang jelek, nah, dan lain sebagainya. Itu gak boleh ya. Nah, orang yang yang berakidah itu tidak akan melakukan perbuatan yang sia ya, di antaranya mencuri dan melakukan dosa-dosa besar yang lain. Nah, ya itu ya. Nah, betul. Karena orang yang paham akidah itu merasa segala sesuatu kegiatan sehari-harinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya tujuannya. Lanjut. Tujuan dari akidah Islam menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Ya, kalau orang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, terus membaca Al-Quran, tidak maksiat, orang tersebut pasti akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang mencuri, pas ketahuan, ketangkep polisi di penjara kan ya, itu bahagia kan di dunianya? Betul tidak. Siapa yang bahagia di dunia ya kalau di dunianya di penjara ya? Sampai digebugan, maling ayam digebugan, tidak akan bahagia ya. Nah, selanjutnya di akhirat karena kita iman dan Islam serta ihsan dan meyakini akidah Islam, kita akan tergolong ke dalam manusia Islam, ya, orang Islam, manusia yang muslim, manusia yang beriman, manusia yang berakhlakul karimah ihsan. Nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan digolongkan pada orang-orang mukminin ya, seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para kiai, para ustadz ya, para aulia-aulia. Nah, itu dasar dan tujuan akidah Islam itu ada 3 ya. Menunjukkan pada manusia mana yang baik dan yang salah, mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat, menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya untuk di akidah Islam kita akan bahas mengenai ini nih, ada nih gambarnya bagus ya, pemandangan, ada ini nggak tahu sawah ya. Ada pesawahan nih, pesawahan. Nah, ini pesawahan, Bapak ambil foto sendiri pesawahannya waktu sore hari nih. Cerah. Sawah sadang di sana. Ini bukti dari apa ya? Ini ada awan, ada langit, ada awan, ada bumi. Indah ya? Indah bukan? Indah sekali. Ini. Bumi yang kita pijak ya. Oke, ada apa di sini ya? Nah, ini nih. Bukti kebenaran akidah Islam. Dari gambar di sini kalian bisa memahami adanya bukti kebenaran akidah Islam. Ya, bahwa langit, bumi dan seisinya itu ada penciptanya. Penciptanya siapa? Nah, di sini kita bahas. Bukti kebenaran akidah Islam. Adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata seperti langit, bumi, dan lain-lain. Itu ada yang menciptakan ya. Penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Selain kedua, adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung seperti atom. Atom, apa atom itu adalah unsur terkecil dari benda ya. Unsur terkecil pisan yang tidak bisa dilihat. Nah, di sini di alam semesta itu ada sesuatu hal, bahkan ada banyak ya yang tidak bisa kita lihat. Seperti apa? Angin, betul angin atau udara ya. 3 apa? 2 lanjut apa?
Panas, betul panas. Ada udara, ada panas. Panas itu cahaya ya. Bisa dilihat tidak? Bisa ya, tapi tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Angin tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Oke, Bapak kasih pertanyaan nih. Pertanyaan ringan ya. Eh, Ketika angin meniup daun, apakah angin yang bergerak atau daun yang bergerak? Betul ya, dua-duanya bergerak. Ya, ketika angin menerpa daun, angin itu otomatis bergerak. Hidup berarti ya angin itu ya, hidup ya. Iya, dan juga daunnya bergerak karena tertiup angin. Nah, itulah seperti atom molekul yang terkecil ya, dari unsur benda atau unsur makhluk hidup. Dan selain itu, ada yang tidak bisa dirasakan, ada yang tidak bisa dilihat. Apa ya di antaranya? Betul. Satu malaikat Allah. Tapi ada kan malaikat? Ada. Jumlahnya berapa? Betul, 10 ya. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Nah, ya, betul. Sampai malaikat Malik ya, penjaga neraka. Selanjutnya, ya di sini ada makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan lain-lain. Selanjutnya, bukti kebenaran akidah itu adanya kitab-kitab suci dan rasul-rasul Allah. Betul, ada Al-Qur'an, ada Nabi Muhammad SAW. Ada kehidupan setelah kematian. Ya, betul, ada kehidupan setelah kematian. Ingat, anak-anakku semua, bahwa setelah mati itu kita tidak hanya mati saja, tapi ada kehidupan setelah kita mati, yaitu kehidupan akhirat. Yang dimana kehidupan akhirat itu adalah tempat kita untuk menuai hasil usaha kita, hasil kerja kita di alam dunia. Lanjut. Adanya takdir yang mengatur hidup manusia, amal dan lain-lain. Ya, takdir kita diatur ya, seperti kehidupan, kelahiran, kematian, jodoh, rezeki kita, dan apa-apa yang kita rasakan di alam dunia ini ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Selanjutnya di materi akidah Islam itu ada apa? Nah, ada rangkuman nih dari rangkuman sebelum-sebelumnya ya, di materi ini. Rangkumannya, nah ini tadi ya rangkumannya. Secara bahasa, akidah yaitu ikatan perjanjian yang kokoh. Dua, akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam. Itu merupakan pengertian akidah secara etimologis. Yang satu secara bahasa, kedua secara istilah. Selanjutnya, nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam. Memperoleh ketentraman jiwa. D. Teguh pendirian dalam menegakkan akidah. C. Tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. D. Santun dalam bersikap dan bertutur kata. E. Kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah Islam. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan pengamalan akidah Islam. Di antaranya, melaksanakan salat 5 waktu dan beramal soleh. Selalu meningkatkan amal soleh. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Menghindari diri dari kemusyrikan. Dasar hukum akidah, Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan mempelajari akidah Islam antara lain menunjukkan pada manusia mana yang benar dan yang salah, mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat, menjadikan manusia bahagia di dunia dan akhirat.
Oke, selesai sudah pelajaran kita kali ini di materi tentang akidah Islam. Mudah-mudahan, nah, materi kali ini kita dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan akidah Islam. Oke, selanjutnya kita akan belajar diskusi ya, anak-anak semua. Nanti kita berdiskusi mengenai tentang akidah. Ya, oke. Untuk itu, Bapak cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan, nanti silahkan kalian diskusikan di pertanyaannya. Diskusikan bersama teman-teman ya. Nanti kita kalian bersama rekan-rekan, teman-teman yang lain, satu kelompok, dua kelompok, tiga kelompok, sampai kelompok selanjutnya ada refleksi dengan Bapak terkait tentang materi akidah Islam yang telah kalian diskusikan. Itu anak-anak semua, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi awal pertemuan yang menarik untuk kalian ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.